Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Hari ini kita ketemu lagi materi tentang wacana menulis untuk TPS-nya. Terima kasih adik-adik yang masih semangat untuk datang mengikuti pelajaran live kita hari ini. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Baharudin, asal dari Primagama Pontianak, Kalimantan Barat. Oke. Hari ini materi tentang kemampuan wacana menulis. Di sini merupakan 60% dari soal TPS itu adalah tentang bahasa Indonesia sendiri. Jadi adik-adik silakan perhatikan dan pahami ya apa yang akan disampaikan oleh Mas Bendi nanti. Semoga kalian bisa mengerti dan mengulang lagi di rumah sehingga nanti kalian bisa mudah di dalam menjawab soal-soal yang akan diteskan. Pelajari lagi, ulangi lagi di rumah karena di sini kita hanya sebagai fasilitas. Ketika kalian ada tidak paham, silakan bertanya kepada Mas Bendi nanti. Bertanyalah yang kira-kira benar-benar kalian tidak paham sehingga nanti bisa belajar lebih lagi di rumah. Ya, oke. Saya rasa cukup dari saya. Saya kembalikan ke Mas Bendi untuk memulai. 1 jam waktu kita, Mas. Bagi adik-adik yang mau bertanya, silakan nanti untuk mood-nya silakan bertanya kepada Mas Bendi. Oke? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore semuanya. Ya. Sore Pak. Jelas ya, suara saya jelas ya kedengaran ya. Jelas Mas, jelas. Oke, hari ini kita mempelajari tentang kemampuan wacana menulis dalam TPS dan ini memiliki tingkat kerumitan yang cukup tinggi. Rata-rata orang tes banyak yang salah dalam menjawab soal-soal ini, baik itu di UTBK maupun nanti untuk yang CPNS. Karena kemampuan wacana menulis itu berkaitan dengan penalaran. Itu penalaran analitis dan penalaran logis. Hari ini saya ajari dulu tentang penalaran analitis. Sebenarnya tingkatannya paling berat dalam bahasa Indonesia itu. Kalau penalaran logis dia ada rumus-rumus pastinya. Cara kita menjawabnya ada rumus-rumus, meskipun ini ada 40 jenis rumus, tapi yang sering keluar biasanya ada 5-6 rumus. Jadi nanti di penalaran logis kita belajarnya 4 sampai 5 atau 6 rumus yang sering keluar. Hari ini kita akan belajar tentang penalaran analitis. Penalaran analitis itu dia nggak punya rumus tetap, ya. Memang tidak ada rumusnya, tapi ada pola dalam mengerjakan, ya. Jadi antara soal satu dengan soal yang lain itu berbeda pola. Nggak sama antara soal satu dengan soal lain, itu perlakuannya akan berbeda. Tetapi cara kita mengerjakannya, cara kita menalar soalnya itu yang perlu diperhatikan. Kalau kamu ketemu soal analitis, ya, kalau ketemu soal analitis yang harus saya ingatkan berulang-ulang adalah langsung saja ambil kertas, ambil pulpen atau ambil pensil. Biasa itu disediakan dalam tes, ada kertas buram dengan pensil untuk mengerjakan soalnya. Nah, ini contoh penalaran analitis, ya. Kita jangan terlalu asik membaca soal dan jangan berharap hanya dengan membaca soal kita akan mendapatkan jawaban secara langsung. Oke, saya kembali ke awal dulu. Penalaran analitis. Nah, penalaran analitis ini langsung kita kupas soalnya, ya. Langsung kita kupas soalnya. Bisa dilihat lah soalnya. Lihat. Ya. Nah, kita coba untuk bisa kalian ikuti apa yang saya lakukan dan bisa juga dengan cara yang kalian pahami, kode-kode yang kalian pahami. Ini adalah kode-kode yang saya pahami, yang saya kerjakan dan bisa teman-teman ikuti ya. Nah, untuk menambah, kita lihat soalnya, untuk menambah keterampilan, perusahaan mengharuskan pegawai dalam 1 tahun memilih 4 kegiatan kursus dengan ketentuan sebagai berikut. Langsung fokus ke syarat pertama. Kursus yang dapat dipilih adalah administrasi, saya singkatkan ADM ya. Jadi kode ini yang kita pahami sesuai dengan syarat. Kemudian akuntansi,
ya, akuntansi, kemudian komputer, kemudian bahasa Inggris, BI, kemudian kepemimpinan dan bahasa Jepang. Nah, ini yang harus diambil kursusnya oleh pegawai. Udah kita tulis nih syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah pegawai yang akan mengikuti kursus bahasa Inggris atau bahasa Jepang harus mengikuti komputer. Artinya, kalau dia mengambil bahasa Inggris atau mengambil bahasa Jepang, ya, dia wajib mengambil komputer. Nah, berarti mata kursus keduanya adalah komputer. Kemudian syarat yang ketiga, kursus administrasi dan akuntansi tidak boleh diambil di tahun yang sama. Berarti kalau ngambil administrasi, tidak boleh ngambil akuntansi. Saya biasa kasih tanda X gini, artinya nggak boleh sama-sama. Kemudian syarat yang keempat, kursus bahasa Inggris dan kepemimpinan tidak boleh diambil oleh pegawai yang sama. Artinya bahasa Inggris dengan kepemimpinan ini juga nggak boleh diambil sama-sama. Kita kasih tanda X juga. Lalu syarat yang terakhir. Jadi fokus ini benar-benar di syarat ya kawan ya kawan. Jadi fokusnya adalah syarat. Pegawai yang mengikuti kursus komputer otomatis terdaftar pada kursus administrasi. Berarti bahasa Inggris komputer udah pasti mata kursus ketiganya adalah administrasi. Bahasa Jepang komputer mata kursus ketiga adalah administrasi. Abaikan dulu soal, ya abaikan dulu soal karena terkadang bisa satu teks itu banyak soal. Bahasa Inggris komputer administrasi berarti mata kursus berikutnya yang bisa diambil jika orang mengambil bahasa Inggris adalah sisanya hanya bahasa Jepang. Ya. Tapi kalau bahasa Jepang, kalau kepemimpinan kan nggak boleh karena dia sudah ngambil bahasa Inggris, ya kan? Akuntansi nggak boleh karena sudah ada administrasi. Kalau bahasa Jepang, komputer administrasi, dia bisa ngambil kepemimpinan dan bahasa Inggris. Nah, ini mata kursus yang bisa diambil. Kemudian kita lihat soalnya. Jika dalam 1 tahun, seorang pegawai mengambil kursus bahasa Inggris, yang ini ya bahasa Inggris, maka mata kursus yang harus diambil adalah komputer, administrasi, dan bahasa Jepang. Yang A, Pak. Jawabannya yang A kan? Ketemu Ya. langsung dia. Kalau B, kalau kita kupas, salah B ini adalah ada kepemimpinan. Salah, ya kan? Bahasa Inggris nggak boleh dengan kepemimpinan. Yang C ini salah, administrasi akuntansi bersamaan. Salah. Ya. Yang D ada kepemimpinan. Salah. Yang E administrasi akuntansi kepemimpinan salah semua. Nah, di sini sudah jelas jawabannya adalah yang A. Jadi gitu cara jawabnya. Nanti bisa ada soal lagi. Mata kursus yang diambil jika pegawai mengambil bahasa Jepang adalah tinggal kita lihat yang di sini. Nah, ini apa saja. Nah, itu caranya. Paham? Kita ulanglah. Kita ulang biar lebih paham. Kita ulang pelan-pelan lagi lah. Ini paling banyak orang salah. Mengerjakan soal jenis begini kelihatan mudah, tapi paling banyak orang terjebak dan salah. Tidak hanya untuk masuk perguruan tinggi, di CPNS pun menjadi momok. Soal-soal ini biasanya kalau di CPNS itu di tes inteligensi umum, tes inteligensi umum di TIU-nya. Porsinya cukup banyak keluar. Itu. Oke, kita coba ulang ya. Terkadang saya pengantar yang di atas ini jarang saya baca. Kalau kalian baca, juga baca sekilas dengan cepat saja. Karena kalau penalaran analitis itu, yang paling penting adalah ini. Persyaratan-persyaratan ini yang paling penting. Ini yang langsung diulas. Nah, kita lihat mata kursusnya coba. Kursus yang dapat dipilih adalah administrasi, akuntansi, ya kan, komputer, kemudian bahasa Inggris, kepemimpinan, dan bahasa Jepang. Cara mengurutkannya
terserah teman-teman lah. Bisa dari atas ke bawah, bisa dari kiri ke kanan, apa yang kalian pahami cara mengurutkannya. Kalau saya lebih senang dari atas ke bawah. Terkadang ada beberapa yang saya dari kiri ke kanan. Itu tergantung apa yang kita mudah pahami. Oke. Syarat yang kedua katanya kalau mengambil bahasa Inggris atau bahasa Jepang, ya bahasa Inggris atau bahasa Jepang, dia wajib mengambil komputer. Ini padanannya, ya komputer. Kemudian kursus administrasi dengan akuntansi nggak boleh sama-sama. Kursus bahasa Inggris dan kepemimpinan nggak boleh sama-sama. Kalau dia sudah mengambil komputer, katanya yang di sini syarat terakhir, kalau pegawai yang mengikuti kursus komputer, otomatis juga terdaftar kursus administrasi. Itu. Nah, berarti sisanya yang bahasa Inggris komputer, sisa yang bisa adalah bahasa Jepang. Kalau ini kepemimpinan dan bahasa Inggris. Maka jawabannya tadi adalah kalau mengambil bahasa Inggris adalah yang A. Paham kira-kira? Ya, paham ya. Nah, jadi langsung kalian kerjakan. Ya. Ada pertanyaan? Lanjut. Lanjut ya. Nah, ada soal berikutnya. Nah, ini soal berikutnya juga langsung kita kerjakan. Jadi nggak usah banyak baca ulang-ulang, nggak usah kalau penalaran analitis ya. Jadi nggak perlu kalian baca, lihat soalnya, baca lagi. Itu akan memakan waktu yang sangat banyak. Apakah dengan baca berulang-ulang tidak bisa terjawab? Bisa. Hanya bedanya adalah waktu kalian akan terkuras habis. Nanti ketika ada soal berikutnya dengan teks yang sama, kalian baca lagi. Makanya harus ditulis atau harus dicoret-coret ya. Makanya kemampuan menulis di sini dilihat ya. Nanti ada lagi juga yang lain tentang pemahaman bacaan dan kemampuan menulis. Ini salah satunya. Kita coba yang ini. Tinggi gelombang Laut Jawa berpengaruh pada lalu lintas perairan laut. Lalu lintas bulan Desember lebih ramai daripada bulan November. Berarti Desember di atas November ya kan? Makin ke atas makin ramai gitu pola pemahamannya. Coba kita tulis dulu. Makin ke atas makin ramai ya. Nah, bulan Desember lebih ramai daripada bulan November. Sekarang nih berikutnya. Bulan Oktober lebih ramai dari bulan Desember. Berarti Oktober di atas. Di sini dia. Karena dia lebih ramai daripada bulan Desember. Kemudian bulan Januari tidak lebih ramai dari bulan November. Artinya bulan Januari itu di bawah November. Ya, di sini Januari tidak lebih ramai dari bulan November. Tetapi lebih ramai daripada bulan Februari. Berarti Februari paling bawah, ya. Nah, ketemu dia. Lalu lintas pelayaran yang diperkirakan paling ramai, diperkirakan kedua paling ramai terjadi pada bulan Desember. Jawabannya yang C. Muncul nanti soal urutan yang dari paling ramai ke yang tidak ramai adalah tinggal kita lihat ini urutannya sudah ada. Oktober, Desember, November, Januari, Februari. Yang paling ramai ketiga November. Kalau ditanya paling ramai kelima Februari. Yang paling tidak ramai Februari. Nah gitu. Nanti soalnya kan gitu. Cuma saya nggak posting di sini untuk soal-soal berikutnya dengan teks yang sama. Karena nanti akan langsung terjawab. Tapi nanti ada yang kita lihat yang pakai teks yang sama, soal ada beberapa soal. Jadi tanpa harus banyak menulis lagi, tinggal dilihat gitu. Ingat ya, saya ulangi lagi. Ini saya ada lebih cerewet kalau ini. Bahwa ketemu soal ini langsung kalian coret-coret.
langsung kalian bikin catatan ya. Saya cerewet banget masalah ini karena sering ini yang dilupakan orang gitu loh. Dari sekian banyak yang belajar dari dulu sudah dibilangin bahwa kalau mengerjakan analitis langsung kamu tulis biar nggak kerepotan. Tetap dilupakan. Memang nggak salah kamu nggak nulis, cuma nanti akan menyita waktu yang cukup banyak ya. Sekarang kita lanjutin. Ya, kita lanjutin. Nah, Tony memiliki sebuah rak buku yang terbagi atas 5 tingkat. Tingkat 1, 2, 3, 4, dan 5. Tingkat 1 adalah yang teratas dan tingkat 5 adalah yang terbawah. Abaikan dulu tingkat, kita tulis dulu dengan syaratnya, nanti akan ketemu tingkatnya ya. Buku pelajaran geografi disimpan tepat di atas buku pelajaran matematika. Bisa sambil dikerjain, kita lihat jawaban kalian ya. Nah, di sini geografi tepat di atas buku pelajaran matematika. Geografi di bawahnya wajib MTK, nggak boleh dipisah ya. Kemudian sedangkan buku pelajaran bahasa Indonesia Di bawah MTK. diletakkan tepat di bawah MTK. Berarti di bawah MTK ini adalah B Bahasa Indonesia. ya. Lanjut. Buku pelajaran ekonomi diletakkan di atas buku pelajaran fisika dan kimia berada di atas buku pelajaran geografi. Berarti di sini fisika, kemudian di atasnya Kimia. ekonomi. Kita nggak tahu posisi kimia di mana, tapi dia berada di atas geografi. Apakah dia sejajar ekonomi atau sejajar fisika? Kita lihat lagi pernyataan terakhir. Buku pelajaran kimia dan biologi diletakkan saling terpisah sejauh mungkin. Kalau sejauh mungkin berarti kimia kita simpan di mana? Atas ekonomi. Paling atas kan? Ya. Karena tadi kan hanya ada 5 rak. Kalau di atas ekonomi kan udah gak bisa kan? Ini rak 1, rak 2, rak 3, rak 4, rak 5. Ya toh? Berarti kimia ada di Belajar dengan ekonomi. Iya, kimia. Lalu biologi di Sejajar dengan bahasa Indo. Iya, bahasa Indonesia di sini adalah biologi. Nah, ketemu dia. Ketemu polanya sudah. Pasti akan terjawab semua. Kita lihat. Nah, kita susun lagi ya. 2, 3, 4, 5. Di sini tadi Ekonomi, kimia. dan Kimia. kimia. Kemudian yang kedua adalah Fisika. Yang ketiga geografi. Matematika. Keempat tadi Matematika. Di rak Bahasa 5 Indonesia. adalah Biologi. bahasa Indonesia dan Biologi. ya. Nah, adik Tony mengambil buku geografi dan menyimpannya kembali di samping buku bahasa Indonesia. Tingkatan yang kosong adalah 3. 3. Ya. C. Oke. Paham lo? Enak lo ngerjain? Enak kalau Mudah aja. Mudah aja nih ngerjainnya. Lanjut. Buku yang terletak di tingkat 1 adalah, kita lihat, Kimia. Kimia. kimia atau Ekonomi. ekonomi. Jadi kita lihat mana yang ada. Ada di kimia. Oke. Kimia. Lanjut. Buku yang letaknya setingkat dengan bahasa Indonesia tadi apa? Biologi. Biologi. Gitu. Lanjut. Nah, urutan 5 buku kita tulis lagi biar enak ya. Ekonomi, Kimia. kemudian fisika, kemudian geografi, Matematika. kemudian Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia biologi. atau Biologi. Nah, mana jawabannya? A, B, C, D, A. atau E? A. Ah, Kimia, fisika, Iya. geografi, matematika, biologi. Nah, terjawab semua dia. Andaikan tadi kita nggak
coret-coret seperti itu, akhirnya kan kita pasti lupa lagi posisi-posisinya. Kita baca lagi. Ini lebih menghemat waktu. Tuh. Gitu. Kita udah hafal, oh gini loh polanya dia gitu. Paham ya? Paham, Pak. Oke, sekarang nih kira-kira jawabannya apa? Coba diinikan dulu. 5 pelari bernama K. Langsung disusun ya. Ketemu dia. Kira-kira apa jawabannya? Ada yang ketemu? Kira-kira apakah itu? Kalau kata salah Kalau nggak ada salah apa? L. C. Yang LKN. M. M atau L? L. 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 Oke, kita L. coba ya. 5 orang pelari bernama K, L, M, N, dan O mengikuti perlombaan lari cepat. L mendahului K, berarti L di depan K. Gini K. toh? Ya. LK. N didahului oleh O. Kita kan nggak tahu lagi posisinya kan? Tapi Ya. ini. Kemudian M berada di depan O. Oh. Nah, di sini Oh. toh. Ternyata K mendahului M. M. Nah, gini posisinya. Nah, jelaslah dia. Maka yang finish pertama adalah L. 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 gitu. Kalau kalian urut ke dari atas juga boleh. Sama. Nah, itu. Jadi kalau dilihat orang ini coretan apa sih gitu kan, kayak membingungkan coretan-coretannya. Inilah enaknya ke soal. Oke, lanjut lagi ya. Coba. Nih. Ya ini nih. Dicoba. Kira-kira jawabannya apa? Ada yang ketemu? Di sebuah minimarket dijual barang-barang khusus yang dibutuhkan. Pelanggan dengan harga yang bervariasi. Nah, dengan harga yang bervariasi, barang A lebih mahal daripada barang C, namun kebutuhan barang A lebih rendah daripada barang B. Barang C lebih mahal daripada barang B, namun kebutuhan barang C lebih rendah daripada barang D. Barang B lebih mahal daripada barang D, namun kebutuhan barang B lebih rendah daripada barang E. Barang E lebih rendah, barang D lebih mahal daripada barang E, namun kebutuhan barang E lebih rendah daripada barang C. Barang yang harga dan pada tingkat kebutuhan berada, ya, bukan berbeda ya, berada pada urutan kedua adalah Tingkat kebutuhannya berbeda. ketemu cara menjawabnya. Ketemu. Yang B kah, Pak? Oke, kita lihat ya. C, Pak. Kita lihat. B atau C? B. Bentar, Nah. bentar. B atau C? Saya C. Oke. Kita coba ya. Ada 2 syarat. Pertama adalah tadi adalah harganya mahal ya kan? Satu kebutuhan ya kan, kebutuhannya lebih tinggi atau enggak. Jadi ada 2 tabel kita bikin. Barang A lebih mahal daripada barang C. Berarti A di atas C ya kan? Gini. Ya. Namun kebutuhan barang A lebih rendah daripada barang B. Berarti di kebutuhan dia begini. BA. Lanjut. Barang C lebih mahal daripada barang B. Nah, di sini dia. Namun kebutuhan barang C lebih rendah daripada barang D. Kita nggak tahu posisi, bikin sejajar dulu begini.
Kan kita belum tahu nih siapa lebih tinggi antara D, B, A nih kan. Lanjut. Barang B lebih mahal daripada barang D. Berarti di sini D. Namun kebutuhan barang B lebih rendah daripada barang E. Berarti E di sini. Lanjut. Lanjut. Barang D lebih mahal daripada barang E. Nah, di sini kan. Namun kebetulan barang E lebih rendah daripada barang C. Berarti DC naik paling atas. Ya kan? DC, E, B, A. Ketemu dia jawabannya. C, Pak. Ya. Barang yang harga pada tingkat kebutuhan berada pada urutan kedua adalah C. C. Gitu. Paham nggak? Paham. Paham lah. Ada pertanyaan dulu silakan kalau ada yang mau kalian tanyakan. Nggak ada, Pak. Putus, Pak. Ada? Suara Bapak putus-putus. Oke. Satu jawab. Jelas nggak soalnya? Jelas. Gimana? Oke, jelas. Ada yang mau kalian tanyain dulu? Nanti di berikutnya saya akan sajikan lagi. Saya akan sajikan lagi penalaran analitis yang lebih rumit. Soalnya. Ini ibaratlah tingkatannya kalau level 1 sampai 3 itu masih di level 1 atau 2 lah. Nanti saya kasih yang level 3. Oh, jadi ini level 2 ya, Pak? Ya, level 2 lah, masih nggak terlalu sulit, sedang lah. Ini masih sedang-sedang saja. Nanti akan ada yang lebih rumit, tapi itu biasanya jarang keluar yang rumit-rumit. Cuma kan kalau kita udah terbiasa dengan yang rumit, sehingga ngerjain yang sederhana seperti ini kita akan menjadi lebih mudah. Iya, Dan Pak. kalau Betul. ketemu soal yang rumit kita nggak terkejut gitu. Saya nggak hantam kita 1 jam ini analitis ya. Kita kembali kemarin wacana kemarin kan kita ada yang belum selesai juga. Kalau kita hantam analitis selama 1 jam nih, mumet otak. Biasanya asap di otak. Nanti lebih sulit. Kebelakangnya kan saya coba sajikan yang lebih sulit. Gitu. Dari yang ini ada yang kalian pahami? Ya, ada yang dipahami? Paham, Pak. Paham. Paham ya. Kan biasa kalau guru kan nanyanya ada yang kurang dipahami. Kalau saya kan ada nggak yang dipahami? Jangan-jangan banyak nggak dipahaminya. Ada, Pak. Ada, Pak. Nah, ada lah. Oke, jadi kembali lagi ya. Saya cerewet banget nih. Kalau ketemu soal begini, langsung diterjemahkan, langsung dikerjakan. Ya. Nah, kemudian saya coba buka yang soal yang kemarin juga yang kita belum ini kan, sebentar ya. TPS juga, pemahaman baca wacana menulis juga. Oke, kelihatan nggak ininya? Teksnya? Enggak, Pak. Belum kelihatan? Itu malah ketutup yang belakang. Tidak muncul. Sudah Nggak muncul? muncul, Pak. Kata atau tanda baca yang harus diperbaiki? Ya, Tidak Nggak kelihatan, kelihatan, Pak. benar? Hitam. Ketutup, Pak. Ketutup ya, ntar ya. Saya ini kan dulu. Oke, sebentar. Oke. Share screen. Sebentar ya. Siap. Gimana? Dah, Terlihat? Kelihatan. Kelihatan. Oke. Kelihatan ya. Oke. Nah, kita kembali, ini kemarin kan belum kita bahas nih. Dilanku tahun 90. Nah, ini pemahaman bacaan dan menulis juga. Kita mencari kesalahan-kesalahan dalam penulisan ya. Kata atau tanda baca yang harus diperbaiki dalam teks di atas agar sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dan menjadi kalimat efektif adalah, ini kemarin sudah ya, menghapus kata sebuah pada kalimat pertama. Nih, coba lihat. Novel dia adalah Dilanku tahun 1990 adalah sebuah novel ke-9. Sejak kapan sebuah itu 9? Ya kan? Ya. Sebuah itu berarti berapa?
Satu. Satu. Andaikan dia sebuah novel yang ditulis oleh Vidi baik, benar. Sedangkan Dylan, dia adalah Dylan tahun 1990, novel ke-9. Jadi jawabannya adalah Salah, dengan Pak. menghapus kata sebuah, ya. Kata sebuah itu dibuang. Oke. Nah, nih. Pertimbangkan perasa bernomor 2. Perlu diperbaiki atau tidak? Coba kita lihat perasa nomor 2. Nomor 2 ini. Ke-9. Novel ke-9. Ya. Perlu diperbaiki atau tidak? Kira-kira. Kalau diperbaiki bagaimana? Tarni soalnya. Nah. Perlu diperbaiki atau tidak? Perlu. Kalau diperbaiki bagaimana? B, C, D, D, atau Ke Yang B, Pak. B. Oke. Sekarang perhatikan ya. Menurut saya yang B, Pak. Itu sudah benar sebenarnya. Jadi penulisan ke-9 itu harus nyambung ya. Ke-9 itu sudah benar. Maka tidak perlu diperbaiki. Ya. Jawabannya yang A, tidak perlu diperbaiki. Kemudian perhatikan ini. Terus yang D kan sama cara nulisnya. Ya kan? Ya. Yang D. Coba ke-9. Kalau E kan sudah pasti salah kan? Cara nulisnya sudah salah kan? Nah, yang D ini ke-9. Sama dengan kalimat yang nomor perasa yang nomor 2 tadi. Kenapa enggak D jawabannya? Perhatikan benar-benar. Perlu diperbaiki atau tidak? Kalau kamu pilih jawabannya D, kira-kira itu diperbaiki atau tidak? Perbaiki. Diperbaiki kan, meskipun memperbaiki dengan bentuk yang sama. Makanya kenapa D itu salah? Karena perasa nomor 2 tadi tidak perlu diperbaiki. Okay? Saya kira bonus, Pak. Bukan bonus karena jawabannya ini sebenarnya benar. Nah, ini kan menjebak sekali. Kelihatan A dengan D ini benar semua gitu loh. Soalnya kemarin-kemarin TO-nya gitu. TO-nya gitu. Iya, ikut TO Jadi gitu soalnya. Dianggap bonus ya. Saya kira itu bonus. Ini pemahaman yang harus dibenarin gitu kan. Jadi D itu benar secara penulisan tapi tetap kamu perbaiki dengan bentuk yang sama. Maka jawabannya tidak perlu diperbaiki. Ya. Ngerti? Oke. Sekarang kita lanjutin ya. Kita lanjutin nih. Pertimbangkan perasa nomor 4. Perlu diperbaiki atau tidak? Coba perhatikan perasa nomor 4. Perasa nomor 4 ini 4.333 halaman, ya kan? Bukan 47. Perasa 4 333 halaman. Ya. Oke. Kita kembali ke soal. Ini tulisan tadi 33 halaman. Perlu diperbaiki atau tidak? Kira-kira? Tidak perlu. Ya, tidak perlu diperbaiki. Ini penulisan ini, teman-teman ya. Apakah boleh disingkat atau tidak? Nah, halaman HLM disingkat atau tidak? Atau 333 ini ditulis lengkap atau tidak? Ditulis pakai angka atau pakai huruf? Nah, sekarang gini penjelasannya. Kalau dia menyatakan jumlah halaman, ini kan jumlah halaman. Penulisan seperti ini adalah benar. Artinya kata halaman tidak boleh disingkat. Ya, kata halaman tidak boleh disingkat. Kata halaman itu boleh disingkat dengan catatan. Ya, kata halaman boleh disingkat dengan catatan menunjukkan nomor halaman. Itu boleh disingkat. Menunjukkan nomor halaman. Misalkan kalau kalian baca indeks yang daftar halaman, kata
Budi misalkan terdapat pada halaman HLM 32. Ya, ini menunjukkan nomor halaman. Sedangkan yang di sini adalah menunjukkan jumlah halaman. Ya, itu bedanya. Kalau jumlah halaman tidak perlu disingkat, ditulis lengkap kata halamannya. Ya, kalau dia menunjukkan nomor halaman boleh disingkat. Tapi tulisannya adalah HLM titik. Setiap ada peningkatan atau apostrop harus diberi tanda titik. Oke? Paham dulu? Paham. Nah, kemudian di dalam karya ilmiah, karena kalau soal tes ini kan karya ilmiah yang digunakan pedoman penulisannya. Di dalam karya ilmiah, angka ini ditulis pakai angka atau ditulis pakai huruf? Katakannya begini, kalau angka itu terdiri dari kurang dari 3 huruf, ya kurang dari 3 huruf, maka ditulis pakai huruf, bukan angka. Misalkan 23, boleh pakai huruf, pakai angka. 23, ini kan lebih dari 3, ya kan? Ya. Coba, 23. Ada 3 kan, berarti penulisannya cukup menggunakan angka. Tapi kalau ini tulisannya adalah 105. Artinya dia di bawah 3 kata, ya kan? Emang dong apa? Lebih kecil dari 3 kata. Maka boleh ditulis pakai angka, boleh ditulis pakai huruf. Ya. Kalau dia lebih dari 2 kata, maka ditulis pakai angka. Kalau dia kurang dari 2 kata, boleh tulis pakai angka, boleh ditulis pakai huruf. Itu catatannya. Ya, paham? Paham ya? Oke, lanjut. Nah, sekarang kalimat nomor 6 perlu diperbaiki atau tidak? Kata nomor 6. Kita perhatikan kata nomor 6. Bagaimana penulisan kata nomor 6? Ini nomor 6 ya. 1990-an. Ya kan? Gini tadi tulisannya 1990-an. Perlu diperbaiki atau tidak? Perlu lah, Pak. Perlu. Emang bagaimana cara perbaikinya? Tidak. Tidak perlu. Tidak perlu. Nah, an ini adalah akhiran. Ya kan, kayak makanan. Kata dasarnya adalah makan, akhirannya adalah an. Nah, teman-teman ya, bagaimana sih sebuah imbuhan itu bisa diberi tanda strip? Sebuah imbuhan itu bisa diberi tanda strip. Kan kalau makanan kan tidak ada tanda stripnya, benar nggak? Ya. Ya kalau makanan kan gini. Ya toh? Nah, sejak kapan sih imbuhan itu boleh diberi tanda strip? Catatannya seperti ini. Ada angka. Pertama adalah angka. Iya. Misalkan 170-an. Itu yang pertama, angka. Kedua adalah istilah asing. Misalkan istilah asing itu handphone-nya. Handphone itu kan istilah asing. Ya. Handphone dikasih strip-nya. Handphone ini adalah ditulis miring. Atau misalkan istilah asing juga jangan menjudge. Nah, kan kita sering begitu. Berarti strip Judge. kan. Ini kan istilah asing. Strip. Jadi kalau dia menggunakan istilah asing, boleh dia harus menggunakan tanda strip. Yang ketiga adalah singkatan
Artinya singkatan di sini adalah singkatan yang menggunakan huruf depan. Misalkan persatuan KTP-nya. KTP itu adalah singkatan dari kartu tanda Penduduk. singkatan. Jadi nggak boleh KTP langsungnya. KTP strip KTP-ku. Kan sering kita ngomong ini KTP-ku. Ditulis jangan KTP-ku, tapi KTP strip-ku. Gitu. Ya. Yang terakhir adalah keesaan. Keesaan Tuhan. Contoh hadiratnya. Ya kan? Nah, ini untuk menunjukkan keesaan Tuhan. Jadi itu menggunakan tanda strip atau tanda hubung. Paham? Paham. Paham, paham. Nah, di sini ada pertanyaan dulu. Silakan yang mau bertanya. Bebas, nggak mesti habis dari yang kita pelajari ini. Just like that. Come on. Ada? Itu. Nggak ada? Nggak ada, Pak. Lanjut. Nggak ada. Saya lanjut ya. Nah, ada istilah pokok pembicaraan paragraf di atas adalah pokok pembicaraan kemarin sama dengan istilahnya adalah topik paragraf. Sama dengan istilah topik. Artinya kita harus membaca kesemuan isi teks. Untuk paham inti yang diomongkan kan kita harus membaca kesemuan isi teks. Masalahnya, kita tidak punya banyak waktu untuk membaca kesemuan isi teks. Ya. Bagaimana caranya? Kita temukan adalah kalimat utamanya. Temukan kalimat utama. Kalimat utama itu, ayo siapa yang nyari Ayu nih? Ayu dicari tuh. Ya. Kalimat utama itu bisa berada di awal, bisa berada di akhir. Kalimat utama, jadi yang dilihat dulu kalimat paling terakhir. Ya, kalau kita disuruh nyari topik atau pokok pembicaraan atau gagasan utama atau ide pokok. Pertama adalah lihat dulu kalimat paling terakhir. Apa perlu dibaca kalimat terakhir? Nggak usah. Lihat aja awal kalimat terakhir. Di awal kalimat terakhir ada nggak kata-kata jadi, Oleh karena itu. maka, Oleh karena itu. dengan demikian, Sehingga. ya, sehingga bukan. Oleh karena bukan. itu, Berdasarkan hal tersebut. Ya ampun. Oh iya. dengan demikian, Demikian. dengan demikian, kemudian berdasarkan hal tersebut, berdasarkan hal tersebut, ya. Nah, Oke, Pak. kalau ada salah satu dari kelima kata ini, maka tinggal kalian baca itu saja, ya. Kalau ada salah satu dari kalimat kata ini di kalimat terakhir, tinggal baca itu saja. Kalau dia tidak ada, tinggal baca kalimat paling awal, ya. Kalau mau yakin, tinggal baca satu atau dua kalimat awal, hanya untuk meyakinkan. Oke, Oke? Pak. Oke. Paham? Paham. Sekarang kita lihat. Tes ini ada nggak kata-kata itu di kalimat paling terakhir, salah satunya? Nggak ada. Nggak ada. Berarti tinggal baca kalimat awal. Atas. Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, Igusti Made Oka, yakin bulu tangkis Indonesia masih yang terbaik di Asia Tenggara. Karena itu target SEA Games Laos bisa tercapai. Artinya keyakinannya terhadap tim bulu tangkis Indonesia lolos SEA Games Laos. Ya kan? Ya, Pak. Sekarang, ada nggak jawabannya? Ada B. B. Yang B. Nggak perlu baca teks banyak-banyak kan? Iya, Kalau Pak. ditanya gini, Iya, itu Pak. caranya. Oke, Lebih Pak. mudah dong? Iya, Pak. Karena soal itu berbeda dengan hati wanita, ya. Aduh. Hati wanita itu terlalu rumit untuk dipahami. Aduh. Siap. Iya. Aduh.
Kalau disuruh menyusun puzzle 1 juta, PG mending UTBK menyusun X puzzle mantan. 1 juta daripada harus menyusun hati. PG Oke. PG UTBK X mantan. Waduh. Ya ampun, ya Ya ampun. ampun, Cingo. Mantan tuh larutin aja. Jangan Rutin. balikan pada mantan ya. Cingo. Dengan mantan tuh nggak usah balikan. Kalau kamu balikan dengan mantan, artinya kamu terjatuh pada lubang yang sama untuk kedua kalinya. Kalau memang cinta, kalau memang cinta, kenapa dulu meninggalin? Aduh, nggak kuat. Katakan. Ya. Kalau cinta itu jangan ditinggalin, tapi dipertahanin. Ya, Jadi iya. kalau putus minta balikan, seenak dewe dulu kenapa lu ninggalin gue gitu kan? Iya. Kalau Ya putus ya ampun. santai saja, nggak usah panik, nggak usah bingung. Kalau cewek diputusin, tenang saja, kembang tak hanya seekor. Kalau cowok diputusin, gampang saja, bunga tidak hanya sekuntum. Kan Anjay. gitu. Bimbel Oke. percintaan. Oke, ada pertanyaan dulu sampai di sini? Belum ada. Belum ada, kita masih ada beberapa, masih banyak waktu ya. Nah, sebelum minggu depan kita ketemu lagi, nanti saya akan coba dengan penalaran analitis dan penalaran logis. Hari ini saya kasih teori dulu, pemahaman bacaan dan menulis. Ya, teori dulu tentang penalaran logis. Penalaran logis. Sebutan lainnya adalah silogisme. Ini kalau di dalam matematika ada juga teori seperti ini, namanya adalah logika matematika. Iya. Salah satunya ada ingkaran. Jadi ini materi logika, maka disebut logis. Artinya yang paling masuk akal. Masuk akal adalah masuk akal soal, jangan masuk akal kita. Aduh. Apa soal? Contoh, ya, cewek itu kan selalu masuk akal di dia, padahal nggak masuk akal. Misalkan contoh, sebelum saya kasih rumusnya, semua Cewek. binatang buas, semua binatang buas bisa terbang. Kucing adalah binatang buas. Maka kesimpulannya adalah Kucing bisa terbang. Kucing bisa terbang. iya, kucing bisa Terbang. terbang. Ya ampun. Pernah lihat kucing terbang? Enggak. Saya pernah lihat kucing terbang. Oh ya, lanjutkan. Jadi kucingnya saya lempar di gedung lantai 40. Jadi dia terbang ke bawah. Oke. Itu, Pak. Nah, ini kalau secara logika hari-hari kita, ya kan? Logika hari-hari, ini kan nggak mungkin kucing bisa terbang. Mana ada kucing bisa terbang? Tapi karena logika soal, semua binatang buas itu bisa terbang, maka kucing itu binatang buas, harus jawabannya wajib kucing bisa terbang, gitu loh. Jadi penalaran logis ini kalian harus pakai logika soal, bukan logika yang kita pahami, ya? Paham? Paham. Sekarang saya kasih beberapa rumus. Paham. Nah, sekarang rumus yang pertama. Rumus penalaran logis, rumus 1. Saya biasa nyebutnya PU. Atau pernyataan 1 juga boleh. Oke. Jika A sama dengan B, PK ya, Hilang. bukan penjahat apa ya, bukan pernyataan khusus. Simpulan. Khusus. Ya, B sama dengan C, maka kesimpulannya atau silogismenya adalah Aceh. A sama dengan C. Artinya pernyataannya sama dibuang. Iya. Seperti Ya. yang tadi. Ya, Dihilangkan. seperti yang tadi, pernyataan yang sama dibuang. Kita kasih contoh lain misalkan. PU-nya, semua siswa Cantik. kamu cantik Kali Bambang. Siswi. semua siswa ikut upacara. Ada yang suka balas upacara? Saya, Pak. UKS. Aduh. Tenang Saya ya. dulu sih, Pak.
Kalian lulus jalur corona ya nih? Enggak, Pak. Iya dong. Oke. Ani adalah siswa. Yang Siswi. sama adalah siswa. Berarti tinggal digabung yang belum sama. Ani Ikut upacara. Berpacaran. pacaran. Nah, gitu cara menyimpulkannya. Oke, Paham dulu rumus pertama? paham. Sekarang rumus yang kedua. Paham. Ya. I am the fucked up. Ya, ayam geprek apa tuh? Geprek. Aduh. Ya ampun. Bentar lagi lah buka puasanya, santai, tenang, Iya, Pak. tenang. Ya. Sabar ya. Ingat Siap, Pak, aja es kelapa muda. Yang ST, TS. Es teh ya, bukan TS ya. Ingat diet. Ingat diet. PU-nya rumusnya gini. Semua A Adalah sama dengan B. Kemudian PK-nya adalah sebagian A sama dengan C. Maka kesimpulannya adalah sebagian B. A sama dengan B plus C. Plus C ya. Ya, catatan. Ini ada catatan sendiri. Ya. Semua plus pernyataan satunya adalah sebagian, sementara, kemudian beberapa, maka di kesimpulannya harus pakai sebagian, sementara, dan beberapa. Ya. Dan beberapa. Kesimpulannya harus pakai ini. Jadi kalau pakai kata semua, berarti salah. Ya. Dan mereka bisa saling menggantikan. Misalkan dia semua sebagian, jawaban nanti pakai beberapa boleh. Saling menggantikan. Yang penting bukan pakai semua. Paham dulu sampai di sini? Paham. Oke, saya kasih contoh soalnya. Rumus yang kedua ini contoh soalnya begini. Contoh. PU, ya. Semua bayi minum ASI. Ya. Kemudian sebagian bayi makan bubur. Kesimpulannya, semua sebagian harus pakai Sebagian. Sebagian A sama dengan B plus C. C. Berarti sebagian bayi Minum ASI dan makan bubur. iya, minum ASI dan makan bubur. Gitu. Sebagian, Pak. Sebagian. Ya, ketinggalan N-nya. Ya. Sebagian bayi minum ASI dan makan bubur. Gitu. Bubuk. Jadi tinggal digabungin semua sebagian, dan ini bisa berganti. Sebagian kalau misalkan ada sementara bayi dan seterusnya minum ASI dan makan bubur. Boleh, ya. Sebagian sementara beberapa tadi bisa saling menggantikan. Oke? Paham? Oke. Paham. Kalau dalam bahasa orang beraba itu, you understand what I'm talking about that? Oke. Yes. Yes, sir. Yes. Itu bahasa Banjar ya. Oke. Cup. Kalau bahasa Bangkalan Bunnya lain lagi. I paham ya ulun. Gitu ya. Lanjut. Nah, ada rumus ketiga. Banjar-Banar. Rumus ketiga, gitu kan. Kalau benar-benar gitu kan lain lagi nanti nih. Bener. Itu campuran Banjar Rumus Madura. ketiga ya. Campuran Banjar Madura nah itu. Gak boleh rasis. Oke. Rumus ketiga. A, dia biasanya lebih dari satu pernyataan. A sama dengan B. Pernyataan 2. A sama dengan C. Pernyataan 3. A sama dengan B. Maka kesimpulannya adalah A plus B plus C plus D. Artinya atau yang terbalik, B plus C plus D sama dengan A. Kembali contoh. Misalkan, artinya kita ambil pernyataan yang sama. Kerbau binatang bertanduk misalkan. Oh iya.
Kerbau binatang bertanduk. Kemudian pernyataan kedua, rusa bertanduk indah. Bertanduk indah. Kemudian pernyataan yang ketiga, kambing dimasak tongseng. Oke. Kambing memiliki tanduk yang pendek, misalkan. Tanduk yang pendek. Nah, kesimpulannya adalah tinggal digabungin. Kesimpulannya apa yang sama dari ketiga pernyataan ini? Tanduk. Tanduk. Berarti tinggal kita gabungin. Kerbau, Rusa. rusa, dan kambing. Kambing. Tanduk. Kambing tongseng. Ya, binatang bertanduk atau memiliki tanduk. Ya, binatang bertanduk itu. Oke, Yeay. paham? Paham, selesai. Oke, nanti ada rumus-rumus yang lain. Bentar Pak, foto dulu Pak. Bentar Pak. Ya, silakan dipoto. Asal bukan motok mantan ya. Nice. Ya ampun. Baper. Kalau Bisa. foto mantan masih disimpan, aduh, gagal move on, belum tentu mantanmu masih mengenang kamu. Jadi Saya untuk apa nyimpan dikenang? Pak. Gitu. Jadi Kuman mantan tuh nggak perlu dikenang ya. tamban. Oke, sudah? Ya, Sudah dipotoknya? sudah. Ada Pak. Oke, 1 jam kebersamaan. Kita minggu depan nanti kita coba analitis yang nanti saya siapkan analitis yang cukup rumit. Kemudian nanti kita lanjut ke kalau analitisnya habis kita lanjut ke penalaran logis ini tadi. Kita coba Iya, Pak. rumus-rumus yang kita bikin dan nanti saya tambah lagi ada 3 rumus lagi yang sering keluar. Kita coba lagi 3 rumus itu untuk masuk dengan contoh soal. Oke. Oke? Oke. Sekarang saya kembalikan ke yang di Kalimantan Barat. Bahar, Mas. Silakan. Oke, terima kasih, Mas. Yo, terima kasih sama-sama. Kasih Pak. Ya, cukup. Masih Pak. Hari Kasih, ini Pak. sampai di sini dulu. Lengkap. Apa yang telah disampaikan Mas Dendi tadi bisa kita Lagi. sehingga bisa mempermudah kalian untuk lulus ke Amin. 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 Nanti ada nilai tryout-nya, kalian bisa tahu kira-kira apa kekurangan kalian sehingga nanti bisa lebih baik dan insya Allah kalian akan lulus. Kalau kalian bisa Amin. Amin. hari ini sampai ketemu lagi besok dengan pelajaran yang berbeda. Ya. Oke, Mas akhiri. Assalamualaikum Boleh aja Mama. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun nakap. Wabarakatuh. Aku nakap.